Karena aku kangen sama kamu. Saja sih, udah kita yuk. Gimana kesetiaan kamu sebagai istri? Gimana? Kamu tahu nggak siapa dia? Dia itu punya suami. Dan sampai sekarang dia masih bersuami. Emangnya kenapa? Mesti aku keberatan. Jawab, jangan diem saja. Seberapa jauh hubunganmu dengan dia? Udah jauh, Mas. Kita udah kayak suami istri. Apa? Terbejat. Terserah Mas mau ngomong apa. Ampun, Bang. Gua harus ngerasain gimana rasanya dia nanti. Rasain. Yaudah, kalau gitu aku langsung balik ya. Nah, kamu kok buru-buru sih? Orang masih sore juga. Mampir dulu lah. Nanti aku bikinin kopi. Maunya sih gitu sayang, gak enak sama tetangga kamu. Kamu ngapain sih mikirin tetangga? Udah lah, yuk mampir dulu ya. Yuk, ayo mampir dulu. Ya udah, aku bikin kopi dulu ya. Tapi jangan yang manis ya, kan kamu udah manis. Aja kamu nih, dasar. Iya sayang, ya udah aku bikinin ya. Hadi merupakan selingkuhan Aini. Sejak selamat, suami Aini pergi ke Malaysia menjadi TKI, Aini menjalin hubungan terlarang dengan Hadi, duda tetangga rumahnya. Bikinnya yang enak ya. Kamu nih ngagetin aja sih. Ngapain kesini? Bukannya di teras? Kan aku kangen sama kamu. Dasar gombal kamu. Kan aku di sini. Kan aku maunya dekat kamu terus sayang. Saja sih, udah ke teras yuk. Nih kopinya, diminum dulu Mas. Kasih ya sayang. Iya sama-sama. Gak apa-apa nih, aku sering-sering kesini. Tetangga kamu gimana? Kamu kalau mau datang aja. Kalau bisa nginep malah. Boleh. Ya boleh dong. Tapi kamu kalau mau nginep, mending datangnya malam aja, biar gak ada yang lihat. Katanya nggak usah mikirin orang lain. Kok berubah gitu? Bukannya aku takut sih Mas, cuma gak enak aja kalau malam. Nanti takutnya tetangga-tetangga pada gerbek, terus kita diarak keliling kampung gimana? Kan gak lucu. Udah, aku balik dulu ya. Soalnya masih ada urusan lain. Ya udah, habisin dulu kopinya dong. Aini tak peduli dengan tetangga yang curiga melihat hubungan mereka. Mas, sini Mas. Lihat tuh Mas, tetangga kita baru tinggal suaminya sebentar aja udah selingkuh. Aduh, udah lihat selingkuhnya. Hus, jangan nuduh kayak gitu. Emang kamu pernah melihat mereka selingkuh? Iyalah Mas, tiap hari. Orang kalau nggak pagi, sore tuh cowoknya datang. Alah, siapa tahu mereka ada hubungan bisnis. Jangan mentang-mentang melihat mereka sering ketemu, terus kamu nganggap mereka selingkuh. Iya juga sih Mas. Tapi bentar, kalau dia memang ada hubungan bisnis, kenapa dia harus datang ke rumah? Kenapa juga nggak ketemu di tempat lain? Aku sih yakin Mas, dia tuh pasti selingkuh. Alah, nggak usah ngomongin orang kayak gitu. Dosa tahu. Ketika sedang asik membicarakan Aini, tetangganya, Tini, yang juga tetangganya, datang. Mobil depan rumah tetangga kita. Kayaknya selingkuhannya deh Mbak. Justru itu aku tadi lagi ngomongin sama Mas Tio. Kok bisa ya Mbak? Suaminya lagi nanti tulang jadi TKI. Dia malah asik-asikan selingkuh. Sama duda lagi. Mbak, nggak usah ngomong kayak gitu, nggak baik. Kan emang kenyataannya. Mas, kalau perempuan sering diantarin sama laki-laki yang bukan muslim, apalagi coba kalau bukan selingkuhan? Nggak mesti kayak gitu kali Mbak. Mas nggak usah ikutan urusan ibu-ibu deh. Sekarang Mas masuk sana. Kalian itu gosip aja tuh. Ih, siapa juga yang gosip ya? Kalau kita sekarang labrak aja dia, biar dia kapok. Yuk, sekarang ya. Yuk. Dwi dan Tini mendatangi Aini di rumahnya dan melabrak tetangganya itu. Aku balik dulu ya. Hati-hati ya. Oh ya, besok-besok kamu kalau kesini gak usah bawa mobil, mending jalan aja. Siap sayang. Aku balik dulu ya. Ya, hati-hati ya sayang ya. Dadah. Mbak Tini, Mbak Dwi. Mau mampir? Silakan masuk. Nggak usah, Mbak. Kalau jadi perempuan itu punya harga diri dong. Apalagi udah punya suami. Mbak ini kenapa ya? Datang-datang kok maki-maki orang. Emangnya saya kenapa? Nggak nyangka ya, baru ditinggal suaminya sebentar aja udah selingkuh sama tetangga lagi. Terus kenapa? Kalian rugi. Saya kan nggak pernah ganggu rumah tangga kalian. Emang kamu nggak pernah ganggu rumah tangga kita. Tapi kamu udah bikin malu warga sini. Udah deh, kalian tuh nggak usah ngurusin hidup orang lain. Urus aja keluarga kalian sendiri. Saya dekat sama dia itu urusan saya. Dasar wanita nggak tahu diri. Suami kamu cepat atau lambat juga tahu kelakuan kamu. Maaf ya Mbak, kalau kalian datang ke sini cuma untuk ngebahas ini, saya nggak ada waktu. Jadi kalian pergi deh, muak saya lihat kalian. Oke, tapi ingat ya, saya akan tetap mengadukan ini sama warga. Biar kalian malu. Malu? Gak bakal. Malukan, berkere, selingkuh lagi. Dasar kalian ya emang perempuan gak punya kerjaan. Urus aja sih keluarga kalian. Urus tuh diri kamu sendiri. Dasar wanita murahan. Bayu Mbak, keluaran lagi. Terus aku dibilang murahan. Kalian tuh yang munafik. Oh, urusan orang dicampurin.
Bilang aja kalian iri, anak bisa dekat sama Hadi yang kayak Raya. Halo? Halo mas, kamu sibuk nggak? Enggak kok. Kenapa? Terus aku tuh sebel banget tau gak sih? Masa tadi tetangga datang ke sini marah-marah, terus aku dibilang katanya nggak tau diri lah, murahan lah. Kesel tau nggak? Kok mereka bilang gitu? Nggak tahu, mungkin mereka iri kali karena aku deket sama kamu. Jadi mereka udah tahu hubungan kita. Iya, emangnya kenapa? Mas nggak suka ya? Aku suka kok. Malah aku tuh ya mau kalau misalkan kita nanti nikah. Iya mas, ya udahlah gitu, aku kesel banget pokoknya. Ya udah mas, aku maaf ya kalau ganggu kamu. Aku cuma mau ngomong itu aja kok. Oh ya. Dadah. Maaf ya, dadah. Aini buka pintu. Sejak kedatangan Tini dan Dwi yang tak diharapkan itu, Aini semakin berani mempertontonkan kedekatannya dengan Hadi. Semua warga pun akhirnya tahu, termasuk Uti, mertua Aini. Suatu sore, Uti datang. Ibu kok tumben sini apa? Ibu mau bicara sama kamu. Ibu dengar kabar gak baik tentang kamu. Gimana? Bener gak itu? Kabar apa ya? Udahlah, jangan sok gak tahu. Kamu selingkuh kan sama si Hadi tetangga kamu itu. Ibu tahu dari mana? Jawab pertanyaan ibu. Kamu kan punya mulut. Jawab. Iya bu. Apa? Jadi benar kabar itu? Benar yang ibu dengar? Maaf bu. Suami kamu kerja di Malaysia. Di sini kamu selingkuh. Perempuan macam apa kamu itu? Hah? Kenapa kamu tega melakukan ini ya ini? Kenapa? Aku nggak tahan bu, ditinggal terus. Aku kan juga manusia biasa. Terus selingkuh gitu? Ya ibu jangan nyalahin aku terus dong. Ibu juga harus tahu kalau Mas Slamet itu nggak setiap bulan ngirimin aku uang. Kalau dia nggak kirimin uang, kamu selingkuh gitu? Ya kan aku butuh uang bu. Setiap kali aku tanya dia jawabnya selalu nanti. Siapa yang coba yang tahan kalau kayak gitu? Wajar dong kalau aku minta tolong sama orang yang bisa bantuin aku. Bantu lalu selingkuh gitu? Iya. Bu, jujur ya, aku tuh udah bosen hidup miskin. Aku tuh pengen bu kehidupan yang lebih layak lagi kayak orang lain. Akhirnya kamu cari laki-laki lain yang bisa ngasih kamu uang yang banyak uang gitu? Hah? Gimana kesetiaan kamu sebagai istri? Gimana? Saat sedang beradu mulut dengan Uti mertuanya, handphone Aini bunyi. Ibunya menelpon. Di rumah bu, kenapa? Ya udah nanti saya kesana ya bu. Sekarang mau apa? Hah? Ibu nggak mau punya menantu kayak kamu. Dia bisa menjaga cinta suaminya. Apapun yang ibu bilang, aku akan tetap sama Mas Hadi. Karena dia tuh udah banyak banget ngebantu aku. Bahkan lebih banyak daripada suami aku sendiri. Ibu nggak percaya lagi sama kamu. Mulai sekarang, kamu minta cerai sama suamimu dan pergi sama selingkuhan kamu. Ngerti? Ibu nggak usah ngajarin saya bu. Saya udah tahu kok jalan yang terbaik untuk hidup saya sendiri. Gak kusangka kamu sejahat itu. Aku kira kamu baik. Selama ini Slamet kirim uang buat kamu. Begini balasannya. Mulai sekarang, kamu bukan menantu aku lagi. Dasar perempuan gak tahu diri. Selaksa emosi bergejolak di dada Uti melihat kelakuan Aini menantunya. Ia kemudian pergi dan melaporkan perbuatannya ke Slamet. Ibu habis dari mana? Dari rumah si Slamet. Ibu kenapa? Ibu habis berantem lagi ya sama menantu ibu itu. Ibu kecewa sama dia. Aku sama Dwi udah ngingetin dia bu. Oh ya, pinjem HP-nya nak. Saya mau telepon Rahmat. Dia harus tahu kelakuan istrinya. Ibu pakai aja. Gak bisa. Kamu yang teleponin, itu yang ngomong. Kamu punya kan nomornya? Ada kok bu. Sebentar ya bu. Ya, halo? Ya aku Tini. Ibu mau ngomong. Halo, selamat ya. Ini ibu nak. Oh iya ibu, gimana kabarnya ibu? Baik, ada yang ibu mau ngomongin soal istri kamu. Istri kamu selingkuh. Siapa? Hadi bu. Sama Hadi, tetangga kamu yang di sini. Serius bu? Kurang ajar banget dia bu. Iya, kamu bicara sama dia. Tanya, mau apa dia itu? Ya udah, gitu aja ya. Iya bu, ya bu. Makasih ya nak. Iya bu, sama-sama. Hati-hati ya bu. Oh ya. Setelah mendapat telepon dari Uti ibunya, Slamet langsung menghubungi Aini. Aini, Ya mas, perempuan kurang ajar. Tega-teganya kamu selingkuh sama dua itu. maaf mas Takmila. Gila, enak aja kamu ngomong begitu. Tega kamu mengkhianati aku. Di sini aku puntang-panting kerja, tapi kamu enak-enakan nikah sama aku dari belakang. Iya, aku minta maaf ya. Maaf. Terus mau apa? Cerai, buat kotor pokoknya. Begitu aku pulang, kamu harus keluar dari rumah itu. Slamet tak kuasa menahan marah mendengar Aini selingkuh. Setelah mematikan teleponnya, Slamet menangis hingga membuat sahabatnya sesama TKI di Malaysia heran. Slamet, kamu kenapa? Istriku selingkuh di kampung. Selingkuh? Aku harus pulang. Aku nggak tenang kalau situasinya kayak gini. Kamu tenang aja, gak usah dipikirin. Gimana bisa tenang? Aku kerja mati-matian di sini, sedangkan dia enak-enakan mana selingkuh. Apa yang kamu rasakan sekarang, itu pernah aku rasakan. Yaudah, nanti aku ceritakan. Sekarang kita fokus kerja. Ayo kita kerja lagi. Sementara itu di rumahnya, Aini ketakutan ketika diminta ibunya untuk pulang.
Dalam ketakutannya, ia menemui Hadi. Pas mertua aku datang, ibu aku nyuruh buat aku pulang ke rumahnya. Aku tahu mas selalu diusir. Kamu serius nggak sama aku? Maksudnya? Apa hubungannya sih mas? Ya jawab aja, serius nggak? Ya serius lah mas, kamu tuh pakai nanya lagi. Nah, gini, kalau kamu emang serius sama aku, ya kamu tinggal pulang aja ke rumah kamu. Terus kamu ceritain yang sebenarnya sama ibu kamu. Iya sih, ibu kamu pasti bakalan marah. Tapi palingan sebentar doang. Ya tapi tetap aja mas, aku takut kalau ibu udah marah. Oh gini aja, kamu kan pernah bilang sama aku, kamu cerita sama aku kalau ibu kamu itu nggak pernah suka sama si Slamet. Karena si Slamet itu nggak pernah punya uang. Ingat nggak? Aku kan beda sama si Slamet, punya banyak uang. Ya nggak banyak juga sih, tapi lumayan lah. Intinya kalau masalah uang nggak perlu diragukan lagi. Iya juga sih, cuman kayaknya tetap gak ngaruh deh. Kamu tenang aja sayang, aku tahu kok cara menaklukkan ibu kamu. Udah berarti kalau gitu aku pulang nih. Ya kalau gitu anterin dong. Ya janganlah sayang. Gitu sih. Kalau misalkan aku antar kamu sekarang, rencana kita itu bakalan berantakan. Gini aja, kamu pulang aja sekarang. Kalau misalkan situasi udah memanas, nanti aku ke rumah kamu. Ya udah beneran ya. Ya udah kalau gitu aku pulang. Hati ya. Tanpa ditemani Hadi, Aini pulang ke rumah orang tuanya. Duduk sana. Bikin malu. Kenapa kamu selingkuh? Mau bikin malu ibu ya? Suami kerja di sana kamu malah selingkuh. Kamu manusia nggak? Kamu bisa ngomong nggak? Ini tahu ini salah, tapi ya gimana lagi Bu? Aku tuh juga udah nggak tahan hidup kayak gini terus. Aku tuh nggak bisa hidup miskin terus Bu. Slamet itu udah nggak pernah lagi kirim uang buat aku. Jadi wajar dong kalau aku nyari orang yang bisa bahagiain aku. Omong kosong. Membahagiakan. Bahagia tuh ada di sini, bukan dari selingkuh. Ya tapi ya gimana? Bahagia kan juga butuh uang. Jangan cari alasan. Tinggalkan laki-laki itu. Di saat Aini menangis dengan ultimatum yang dilontarkan ibunya, Mita adiknya keluar dari kamarnya. Pokoknya tinggalkan laki itu dan minta maaf sama suamimu. Kamu kebangetan banget ya, Mbak. Udah punya suami, masih aja selingkuh. Dengar tuh, semua orang tahu gimana kelakuannya, Mbak. Iya, aku tahu deh aku salah. Tapi aku juga nggak bisa deh kalau kayak gini terus. Suami jarang ngasih uang, dan aku juga nggak tahu dia di sana sampai kapan. Tapi nggak harus selingkuh juga kan? Bener tuh kata ibu. Lagian siapa sih si Duda itu? Sama kerenya lagi kayak suamimu. Sudah, nggak ada lagi yang perlu diomongin lagi. Sekarang terserah kamu. Kalau masih mau dianggap ibu sebagai anak ibu, tinggalkan laki-laki itu. Ketika Nita dan Lili mencecarnya, diam-diam ia menghubungi Hadi dan meminta kekasih gelapnya itu datang. Ini Mas Adi, Bu. Jadi dia selingkuhanmu. Ngapain kamu kesini? Kamu kan yang merusak rumah tangga Aini. Jadi maksud saya datang ke sini, saya ingin menjelaskan bahwa saya dan Aini sudah sangat dekat. Dan kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, Bu. Kamu sadar kamu ngomong begitu? Aini ini punya suami. Sampai kapanpun ibu tidak akan urus cerita kalian. Jangan kamu pikir, kamu datang ke sini naik mobil, ibu akan merubah pikiran. Enggak. Kebetulan ini ada sedikit rezeki, Bu, buat Ibu. Ibu ambil aja, tapi dengan satu syarat. Kamu pikir saya tergoda? Yakin, Bu, nggak mau ambil. Kalau gitu, sambil kembali. Saya mau. Tapi dengan syarat, kalian harus pintar-pintar menyimpan hubungan ini. Lili ternyata tidak berbeda dengan Aini. Ketika disodorkan uang, ia langsung berubah. Pesan ibu cuma itu aja. Mana uangnya? Oh iya, minta maaf, Bu. Kalau gitu, ke dalam dulu ya. Makasih banget. Sini. Aduh, kamu tuh cemerlang banget, Mas. Kamu lihat nggak sih tadi, Bu? Sampai kegirangan gitu dapet duit. Iya dong. Mas Hadi gitu loh. Siapa sih yang nggak mau duit? Iya bener. Pokoknya aku salut banget sama ide kamu. Dan sekarang kita udah bebas. Jadi nggak perlu lagi disembunyi-sembunyi. Iya sayang, tapi yang aku takutkan. Ah udahlah, cuek aja. Lagian kalau Mas Slamet pulang terus dia tahu, aku juga udah siap kok diceraiin. Kan aku maunya nikah sama kamu. Serius? Iya, kan aku maunya jadi nyonya Hadi. Senang deh dengarnya. Di tempat berbeda, tepatnya di Malaysia, suasana justru berbeda. Slamet, suami Aini, tak sanggup menahan amarahnya. Ya, dulu juga aku berpikir seperti itu. Dan ketika aku pulang, aku ingin balas dendam. Tapi aku ingat satu hal pesan ibu aku. Dia berpesan, buat apa mempertahankan orang yang pernah selingkuh? Toh suatu saat dia akan selingkuh kembali. Jadi buat kamu, buat apa kamu pertahankan? Aku mencintai dia. Ya, kamu mencintai dia. Tapi dianya tidak mencintai kamu. Yang jelas, aku akan buat perhitungan dengan selingkuhannya itu. Tapi kalau aku boleh usul, mending kamu melupakan dia aja. Susah untuk melupain dia. Memang sekarang ini susah. Tapi lambat laun, kamu akan bisa melupakan dia. Bagaimanapun, aku akan balas perbuatannya. Tapi menurut aku, sekarang ini lebih mendingan kamu fokus kerja aja. Dan jangan kamu kirim uang lagi, mending kamu bantu ibu kamu.
Slamet menerima usulan Wayan. Setiap bulan ia mengirim uang ke ibunya. Namun ternyata hal itu justru membuat Aini merasa bebas. Ketiadaan kiriman uang menguatkan alasannya bahwa Slamet sudah tak mempedulikannya lagi. Justru dengan begitu, aku jadi bebas sama kamu. Ya nggak? Si Slamet mah nggak usah dipikirin. Kalau perlu nih ya, kalau misalkan si Slamet udah kembali dari Malaysia, kamu nggak perlu temuin dia lagi deh. Ya pastilah kalau itu. Malah kalau bisa, sebelum dia pulang, kita udah nikah. Ya nggak mungkin lah sayang, kalian kan harus cerai dulu. Iya, kalau itu aku tahu. Kalau itu kan tinggal nunggu waktu aja. Maksud aku, kita nikah sudah aja dulu. Karena kalau kita nikah dulu, dia kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bener juga sih. Capek banget nih. Seperti biasa, mereka tidak peduli dengan tetangga yang terusik dengan kedekatan mereka. Amir, ternyata kelakuanmu busuk. Aku baru tahu sekarang ya. Nginep ya? Beneran kamu nginep? Iya. Boleh nggak? Boleh dong. Aman kan? Tidak aman kok, kamu gak usah takut. Lagian kan kita juga gak ganggu privasi mereka. Iya pasti. Ini nggak bisa dibiarin. Apa dia nggak mikir kalau dia memasukkan laki-laki lain padahal dia statusnya istri orang? Ini sangat memalukan. Kamu kenapa sih ngomel-ngomel sendiri? Itu tetangga kita. Bisa-bisanya dia masukin laki-laki padahal dia itu statusnya istri orang. Istri Hadi, Mas. Juga yang aku ceritain waktu itu. Iya, aku tahu dia. Aku dulu pernah bilang apa coba? Sekarang kan Mas baru percaya kan? Mereka itu udah parah, Mas. Saya yakin nih, Duda itu udah sering nginep di sana. Bisa jadi tuh. Ayo, kita labrak si Hadi. Iya, tapi Mas jangan emosi, ya. Iya, ayo. Dwi dan Tio kemudian menemui Aini dan Hadi di rumah Aini. Ketika suasana mulai panas, Tini, tetangga Dwi dan Tio lewat. Aini dan Hadi masuk ke rumah meninggalkan Tio, Dwi dan Tini yang kecewa dan sakit hati melihat sikap mereka. Dia ada di dalam kan? Emang ada urusan apa sama tadi? Ada urusan penting. Cepat panggilkan dia. Ada apa nih ribut-ribut? Mas, dan kamu Mbak, kalian itu gimana sih? Apa kalian sudah resmi menikah? Kita memang belum menikah, tapi akan menikah. Kenapa? Kamu tahu nggak siapa dia? Dia itu punya suami, dan sampai sekarang dia masih bersuami. Emangnya kenapa? Mesti aku keberatan. Nggak ada yang bisa mengganggu hubungan saya sama ini. Kita mau jalan-jalan, kita mau bergandengan tangan. Itu hak kita. Kamu tidak punya hak. Dia masih istrinya Mas Slamet. Slamet itu cuma masa lalu. Udah deh, kalian tuh gak usah ngurusin kita. Ngapain sih? Ribet banget hidupnya. Ngapain ngurusin orang yang tak tahu diri macam kalian? Kami itu keberatan karena kampung kita ini ternodai oleh kalian. Ternodai. Kalian yang menodai kampung ini. Heh, jaga ya omongan kamu. Kamu sadar nggak sih? Kamu udah selingkuh sama laki-laki ini. Kalau kalian masih seperti ini terus, saya nggak segan-segan lapor sama warga biar kalian diusir dari kampung ini. Silahkan kamu lapor. Kamu gak takut kan? Kalian itu ya kalau dikasih tahu, tuh nggak usah banyak omong. Kamu juga udah punya suami masih aja selingkuh. Perempuan macam apa sih kamu? Alah, udahlah gak usah ngurusin kita. Ngapain sih ikut campur? Udah urusin aja keluarga kalian masing-masing. Terus biarin aja, urusin waktu sama mereka. Dasar nggak tahu diri. Mereka berdua nggak bisa dibiarkan. Mereka harus beri kita pelajaran. Tapi gimana caranya? Tadi aja mereka nggak peduli. Malah kita yang sakit hati. Satu-satunya cara, kita harus nunggu Mas Slamet pulang. Tapi masih lama ya? Kenapa kita nggak panggil warga aja? Biar digerebek sekalian. Kita lihat 1 atau 2 hari ke depan. Kalau mereka tetap berulah, kita gerebek sama-sama warga. Ayo. 3 bulan kemudian, Slamet pulang dari Malaysia. Aini yang semakin lengket dengan Hadi berpura-pura menyambut dengan gembira sembari berharap Slamet tidak membahas hubungannya dengan Hadi. Capek banget ya pasti. Jadi gimana Mas di sana, Mas? Ini terakhir aku kesana, mendingan kerja di sini aja. Loh, kok gitu sih? Kan bukannya enakan kerja di sana, Mas? Lagian, gak baik juga jauh dari keluarga. Ya nggak apa-apa dong, kan Mas di sana nyari duit buat kita. Gak cukup, besok-besok aku nggak kesana lagi. Ini ada undangan. Bagi-bagi tandanya. Kamu aja yang bagiin, aku mau tidur. Ngantuk soalnya. Mas mendingan mandi dulu aja, nanti biar tidurnya enakan ya. Aku udah siapin kok itu air panas di kamar mandi. Mandi dulu. Setelah mandi dan makan, Slamet tidur. Kesempatan itu dimanfaatkan Aini untuk bertemu Hadi. Suami aku udah pulang tahu. Nanti kita hati-hati ya kalau mau ketemuan. Kok kamu jadi takut gini? Bukannya kamu pernah bilang kamu bakal nuntut cerai suami kamu kalau dia udah kembali? Bukannya gitu, Mas. Masalahnya suami aku ini keras orangnya. Kalau aku minta cerainya buru-buru, yang ada nanti kita bisa celaka. Celaka gimana maksudnya? Dia tuh orangnya nekat banget, Mas. Buat dia, mukul orang aja tuh udah biasa. Terus sekarang gimana? Apa kita mau begini terus? Enggak juga.
Nanti aku juga pasti bakal minta cerai kok. Cuma nggak sekarang waktunya. Terserah kamu aja deh. Kok kamu jadi ngambek gitu sih? Ya kecewa aja sama kamu. Udah Mas, kamu tenang aja. Nanti aku juga pasti bakal minta cerai kok. Percaya sama aku, ya? Janji. Iya, janji. Begitulah kebiasaan Aini setiap hari. Meski Slamet suaminya sudah pulang, ia tetap menyempatkan waktu bersama Hadi. Mas Slamet, mau kemana? Kok buru-buru amat sih? Saya mau cari Aini. Dari pagi kok belum pulang-pulang ya? Mas atau Mbak, tahu nggak kemana perginya? Gak tahu, Mas. Jangan-jangan dia lagi sama Mas Hadi. Biasanya gitu, Mas. Emangnya mereka masih hubungan? Bukan cuma berhubungan kali, Mas. Mereka itu udah serius banget, bener nggak? Iya. Dengar, Mas, sampean itu harus bisa menasehati istri sampean. Mereka tuh udah keterlaluan. Tahu nggak? Dulu kita pergi ke rumahnya untuk menasehati istri Mas dan si Hadi itu. Malah ngelawan mereka. Tahu nggak, Mas? Si Hadi itu tuh udah sering banget nginep di rumah Mas Slamet. Selama ini sih saya sudah pernah dengar tentang mereka ini. Cuma hanya sebatas dengar. Makanya sekarang saya pengen pergoki dia. Mas, mau nggak antar saya cari dia? Antar aja, kasihan. Ya udah, sebentar. Aku ganti pakaian dulu ya, udah lama. Jadi gimana yang dibantu? Bisa bantuin kita nanti? Ya tenang aja sayang. Teman aku tuh punya usaha WO. Oh gitu. Dia bakal bantu. Oh, jadi ini kelakuanmu selama ini. Ninggalin rumah dari pagi cuma untuk menemui laki-laki brengsek seperti ini. Mas, kamu Ayo bisa kesini sih? udah ayo. Iya, tunggu. Jangan main kasar dong sama perempuan. Apa udah salah? Apa? Ini semua gara-gara ulah lu. Udah, Mas, cukup. Udah, ya. Kamu tuh jangan kasar dong. Diam. Sundang. Udah. Kasihan. Kamu jangan banget sih. Dengar ya. Nanti akan ada pelajaran yang lebih sakit dari ini. Ingat itu. Udah ayo pulang. Ngapain? Ayo pulang. Bisa di... Ayo. Jadi ini kelakuanmu selama ini. Gak nyangka aku. Tega, kamu tega. Jawab yang jujur. Seberapa jauh hubunganmu dengan dia? Udah jauh, Mas. Kita udah kayak sama istri. Apa? Dasar bejat. Terserah Mas mau ngomong apa. Yang perlu Mas tahu, aku sama dia itu serius. Dan kami mau nikah. Apa? Mau nikah? Selama ini aku kerja mati-matian di Malaysia demi keluarga kita. Tapi apa? Apa yang aku dapat? Hanya kenyataannya seperti ini. Enggak. Pokoknya kalian gak boleh nikah. Terserah, Mas. Kami akan tetap nikah. Enggak. Lihat saja, Hadi. Pokoknya aku akan membalas sakit hati karena perbuatan. Tunggu saja, Hadi. Ini saatnya pembalasanku, Hadi. 2 hari kemudian, Slamet membalas sakit hatinya ke Hadi. Di jalan yang sepi, ia menunggu Hadi. Tidak cukup hanya memukul Hadi, Slamet mengambil senjata tajam yang sudah disiapkan dari rumah, lalu menganiaya Hadi hingga pria itu berlumuran darah. Belum tahu kan rasanya dia nanti. Ampun bang, gua janji bang, gua bakal berhenti tahu bang. Gak percaya gua. Lu harus ngerasain gimana rasanya dia nanti. Rasain. Lu pantas ngerasain ini. Lu pantas ngerasain gimana rasanya dia nanti. 2 jam kemudian, seorang warga lewat dari jalan itu dan melihat Hadi terbujur di aspal. Orang itu kemudian minta pertolongan warga lain, lalu membawa Hadi ke puskesmas terdekat untuk mendapat pertolongan pertama. Sayang, nyawanya tidak tertolong. Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa saudara ibu. Tapi takdir berkata lain, lukanya cukup parah. Maksud suster meninggal? Iya, meninggal. Dan jenazahnya sudah selesai diotopsi. Silakan ibu bawa pulang untuk dimakamkan. Mas Hadi. Kenapa kamu ninggalin aku? Aku sayang sama kamu, Mas. Maafin aku. Slamet akhirnya dibekuk kepolisian dan dimasukkan ke balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Slamet dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Emosi seringkali membuat seseorang gelap mata. Mari belajar memaafkan agar hidup lebih damai dan tenang.